Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tidak terasa hari ini kita akan memasuki bab terakhir pada semester ini, yaitu bab ke-6 mengenai prosedur pencatatan surat dokumen masuk dan keluar. Nah, pada kegiatan administrasi suatu perusahaan tentu tidak lepas dari surat-surat serta dokumen-dokumen yang mendukung dengan segala kegiatan yang ada di lingkungan perusahaan. Nah, setiap surat dan dokumen yang masuk ataupun keluar pasti memiliki catatannya masing-masing. Hal ini dilakukan agar setiap kantor memiliki pengarsipan yang rapi. Nah, semua dokumen yang berkaitan tentu tidak akan dibuang begitu saja, tetapi diarsipkan oleh kantor tersebut. Nah, arsip merupakan produk dari kegiatan penyimpanan. Kegiatan pengarsipan adalah upaya untuk merekam kegiatan administrasi yang berjalan di kantor. Nah, bagaimana sih pola kegiatan pencatatan dokumen yang berjalan di sebuah perusahaan itu? Lalu bagaimana pula tempat penyimpanan arsip administrasi di kantor? Apa saja alat-alat yang digunakan untuk mendukung kegiatan pengarsipan? Mari kita temukan jawabannya dengan mempelajari bab ini. Pada bab ini terdapat 5 pokok bahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian surat masuk dan keluar. Yang kedua, pola kegiatan administrasi. Yang ketiga, perlengkapan dalam penanganan surat. Yang keempat, prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Dan yang kelima, prosedur pencatatan surat keluar sistem buku agenda. Nah, untuk itu langsung saja kita memasuki pembahasan yang pertama mengenai pengertian surat masuk dan surat keluar. Kegiatan korespondensi atau surat menyurat merupakan suatu hal yang tak dapat dilepaskan dalam kegiatan perkantoran. Besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari banyak sedikitnya surat-surat yang terdapat di perusahaan tersebut, baik surat-surat yang masuk maupun surat-surat yang keluar. Jika surat-surat yang ditangani jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai ratusan surat setiap harinya, hal tersebut menandakan bahwa kantor tersebut adalah perusahaan besar. Sementara jika yang ditangani hanya sedikit surat, berarti perusahaan tersebut relatif kecil. Nah, adapun pengertian dari surat masuk adalah surat-surat yang diterima oleh suatu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi lain. Nah, sementara itu, surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh suatu organisasi perusahaan untuk dikirimkan kepada pihak lain, baik untuk perorangan maupun kelompok. Nah, sebagian besar surat berbentuk lembaran kertas. Ada yang lembarnya tipis, sedang, ataupun tebal. Dalam surat terkandung berbagai macam informasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Misalnya, surat dinas dan surat niaga yang terbagi lagi menjadi beberapa jenis surat berdasarkan tujuan penulisannya. Nah, semuanya dapat digolongkan sebagai dokumen penting. Ada pula dokumen yang sifatnya vital atau sangat penting dan tidak boleh hilang untuk seumur hidup. Apabila dokumen tersebut sampai hilang, pemiliknya akan mengalami kesulitan. Contohnya dokumen vital itu seperti ijazah, akta, surat tanah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, supaya surat-surat tersebut tidak hilang atau rusak, maka sangat diperlukan adanya tata cara yang baik dan sistematis yang mengatur tentang surat-surat tersebut, sehingga baik fisik maupun informasi suatu surat dapat diselamatkan dan mempunyai manfaat bagi semuanya. Nah, setiap hari di setiap kantor pasti akan tercipta surat. Mungkin satu hari bisa 1 surat, 2 surat, puluhan surat, bahkan ratusan surat. Nah, setiap perusahaan tentu saja berbeda jumlah suratnya. Semakin besar perusahaan tersebut, semakin banyak pula surat yang harus ditangani setiap harinya. Dapat kita bayangkan ya, apabila suatu perusahaan itu setiap harinya misal menangani surat dalam jumlah ratusan, misalnya satu hari 500 surat, berarti dalam 1 minggu kurang lebih ada 2.500 surat yang ditangani, dan dalam sebulan kurang lebih 10.000 surat, dan 1 tahun bisa mencapai sekitar 120.000 surat. Nah, jumlah yang banyak tersebut jika tidak ditangani dengan baik tentunya akan dapat merugikan banyak pihak, khususnya bagi perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini terdapat kerugian-kerugian jika kita tidak memiliki atau kantor tidak memiliki penanganan surat yang baik. Yang pertama, surat
dan informasinya bisa hilang. Yang kedua, kantor menjadi tidak rapi karena banyak tumpukan kertas yang tidak tertata. Yang ketiga, surat sulit ditemukan jika dicari karena letaknya tidak disusun dengan rapi atau dengan teratur. Nah, sedangkan manfaat yang dapat kita peroleh dengan adanya penanganan surat yang baik itu diantaranya yang pertama, surat akan tercatat dengan baik. Yang kedua, prosedur penanganan surat akan jelas. Yang ketiga, surat akan tersimpan baik sehingga mudah ditemukan dan rahasia akan terjaga. Pembahasan yang kedua mengenai pola kegiatan administrasi. Nah, dalam penyelenggaraan kegiatan administrasi terdapat dua pola yang digunakan. Yang pertama, pola sentralisasi. Nah, pola ini merupakan pola penanganan berkas yang dilakukan secara terpusat. Di dalam kantor ada bagian tata usaha atau sekretariat yang bertugas menangani administrasi dari seluruh bagian yang ada di kantor tersebut, termasuk menangani surat keluar atau surat masuk. Nah, bagian ini mempunyai beberapa petugas. Setiap petugas menangani satu bidang pekerjaan atau juru, seperti juru terima surat, juru catat, dan juru arsip. Pola ini lebih banyak dipakai pada bidang pemerintahan dan BUMN, tetapi tidak menutup kemungkinan ada pula beberapa lembaga swasta yang menggunakan pola ini. Pola yang kedua adalah pola desentralisasi. Pola ini mempunyai ciri kegiatan administrasi yang dilakukan di setiap bagian dari unit yang ada pada kantor. Artinya, tidak ada unit tata usaha atau sekretariat di lingkungan kantor ini. Semua kegiatan administrasi dilakukan oleh seorang sekretaris atau dibantu oleh beberapa orang administrasi kantor pada unit masing-masing. Nah, pola ini banyak dianut oleh perusahaan swasta karena lebih efisien dan lebih cepat dalam penanganan administrasinya. Nah, terdapat dua sistem penanganan surat yang dilakukan di kantor, baik kantor yang menerapkan pola sentralisasi maupun desentralisasi, yaitu sistem buku agenda dan sistem kartu kendali. Kedua sistem tersebut banyak diterapkan di berbagai perusahaan di Indonesia. Meskipun demikian, sistem buku agenda merupakan sistem yang paling banyak digunakan. Sementara itu, sistem kartu kendali umumnya digunakan di lingkungan kantor yang kegiatan surat menyuratnya sangat tinggi, misalnya di beberapa kantor pemerintah. Nah, sistem buku agenda dan sistem kartu kendali sudah berlangsung sejak lama di Indonesia. Sistem buku agenda diberlakukan sejak era pemerintahan Hindia Belanda. Sistem ini digunakan untuk menggantikan sistem Kaulbach yang lebih dulu digunakan. Sementara itu, sistem kartu kendali diciptakan oleh Arnas, Arsip Nasional, yang kini dikenal sebagai ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, pada 1971. Nah, sistem kartu kendali merupakan hasil kerjasama antara Arnas atau ANRI dan LAN, Lembaga Administrasi Negara. Nah, sistem ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan sistem buku agenda yang hanya memungkinkan pencatatan surat dilakukan oleh satu orang saja. Sistem buku agenda yang hanya dipegang oleh satu orang tentu tidak memungkinkan untuk menangani surat dengan jumlah yang sangat banyak dalam waktu cepat. Oleh sebab itu, sistem kartu kendali mengakomodasi penanganan surat dengan mampu melibatkan banyak orang sehingga proses penanganan surat akan semakin cepat. Dengan demikian, pelayanan surat terhadap masyarakat akan semakin optimal. Materi yang selanjutnya adalah perlengkapan dan penanganan surat. Nah, dalam penanganan surat di lingkungan perkantoran tentu memerlukan beberapa peralatan dan perlengkapan untuk membuat penanganan tersebut berlangsung optimal. Berikut adalah beberapa contoh perlengkapan yang harus tersedia dalam kegiatan penanganan surat. Yang pertama, baki surat atau tray adalah alat yang berguna sebagai tempat dari berkas yang ada. Baki surat itu dapat berguna untuk berbagai jenis berkas menurut keperluannya, seperti baki surat keluar, baki surat masuk, dan baki surat tunda. Baki surat diletakkan di meja sekretaris dan meja pimpinan yang mudah terjangkau. Yang kedua, ada buku agenda surat masuk dan keluar, yaitu peralatan untuk mencatat data surat yang masuk ataupun keluar. Nah, buku agenda ini digunakan atau disediakan jika memang kegiatannya menggunakan sistem buku agenda. Yang ketiga, kartu kendali, lembar pengantar surat masuk, dan lembar pengantar surat rahasia adalah peralatan untuk mencatat data surat yang masuk maupun keluar. Nah, kartu kendali, lembar pengantar surat masuk, dan lembar pengantar surat
rahasia ini digunakan atau diadakan jika memang menggunakan sistem kartu kendali. Yang keempat, ada Secretary's Desk File, yaitu kumpulan map dengan kode jenis klasifikasi pekerjaan sesuai dengan kelompok berkas yang ditangani. Kelompok berkas tersebut diantaranya to be correct untuk diperbaiki, to be signed untuk ditandatangani, to be sent untuk dikirimkan, urgent mendesak, important penting, dan just info untuk informasi. Yang kelima, alat tulis. Alat tulis banyak digunakan dalam kegiatan surat menyurat, itu diantaranya ballpoint, pensil, penggaris, kertas, atau buku catatan, penjepit kertas, dan juga stapler. Yang keenam, yaitu kertas dan amplop. Nah, jenis kertas yang digunakan dalam kegiatan surat menyurat dapat berupa kertas polos atau HPS, ataupun kertas yang sudah memiliki kop surat perusahaan atau instansi. Nah, sedangkan jenis amplop yang digunakan juga bervariasi, mulai dari amplop standar hingga amplop coklat ukuran besar atau amplop dokumen. Nah, yang ketujuh adalah alat pembuka kertas. Karena seringkali membuka surat masuk yang tersegel rapih itu memerlukan usaha tersendiri. Untuk itu diperlukan keberadaan alat membuka surat. Alat pembuka surat dapat berupa alat manual, misalnya gunting, pisau, atau cutter, ataupun alat otomatis, misalnya mesin pembuka surat elektrik. Yang kedelapan adalah stempel. Nah, dalam kegiatan surat menyurat di kantor, umumnya digunakan dua jenis stempel, yaitu stempel agenda dan stempel perusahaan. Stempel agenda merupakan stempel yang menunjukkan tanggal terima, sedangkan stempel perusahaan merupakan nama perusahaan atau instansi yang mengeluarkan surat. Alat yang digunakan selanjutnya, yang diperlukan selanjutnya adalah buku ekspedisi dan formulir tanda terima. Buku ekspedisi digunakan dalam penanganan surat pola sentralisasi sistem buku agenda dan pola gabungan sentralisasi dan desentralisasi. Jika penanganan surat menggunakan pola sentralisasi sistem kartu kendali itu dapat difungsikan sebagai buku ekspedisi atau formulir tanda terima. Nah, buku ekspedisi adalah bukti penerimaan surat yang berbentuk setengah folio dan biasanya digunakan oleh instansi pemerintah. Terdapat dua jenis buku ekspedisi, yaitu buku ekspedisi intern dan buku ekspedisi ekstern. Pada penanganan pola surat desentralisasi, buku ekspedisi tidak digunakan, melainkan formulir tanda terima sebagai bukti penerimaan surat. Nah, formulir tanda terima berbentuk lembaran dan biasanya digunakan oleh perusahaan swasta dengan cara ditempel di depan amplop surat yang dikirimkan. Setelah itu diterima. Jika surat sudah diterima oleh pihak yang dituju, formulir tanda terima kemudian diisi dan dikirimkan kembali ke perusahaan yang mengirimkan surat. Nah, perlengkapan terakhir yang diperlukan yaitu lembar disposisi. Lembar disposisi adalah lembar isian yang mencatat instruksi dari pimpinan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima. Nah, orang yang ditunjuk oleh pimpinan harus menindaklanjuti surat yang dimaksud dan menangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Lembar disposisi ini digunakan pada pola sentralisasi. Sementara itu, disposisi pada surat dengan pola desentralisasi ditulis langsung pada suratnya. Inilah beberapa contoh dari perlengkapan dalam penanganan surat. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Nah, pada pencatatan surat masuk sistem buku agenda terdapat 6 prosedur. Yang pertama, penerimaan surat, yang kedua, penyortiran surat, yang ketiga, pencatatan surat, yang keempat, pengarahan surat, yang kelima, penyampaian surat, yang keenam, penyimpanan surat. Nah, langsung saja kita masuk ke prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda yang pertama, yaitu penerimaan surat. Prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda yang pertama adalah penerimaan surat. Penerimaan surat dapat dilakukan oleh mereka yang biasanya bekerja di bagian depan kantor atau front office seperti satpam dan resepsionis. Bahkan ada perusahaan kecil yang penanganan suratnya dilakukan oleh resepsionis juga, mulai dari menerima surat masuk sampai penyimpanan dalam arsip. Oleh karena itu, meja resepsionis diletakkan di dekat pintu masuk ruangan kantor sehingga apabila ada surat yang masuk, baik yang diantar oleh petugas pos maupun oleh seorang kurir,
merekalah yang sering kali menerima surat. Nah, tugas penerima surat adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk, meneliti ketepatan alamat, dan menandatangani bukti penerimaan bahwa surat sudah diterima. Nah, jangan sampai ada surat yang salah alamat. Jika alamat tidak tepat, surat itu harus dikembalikan kepada petugas pos atau kurirnya. Namun, jika sudah tepat, surat itu harus diberikan kepada petugas pada bagian tata usaha atau bagian administrasi. Prosedur yang kedua adalah penyortiran surat. Nah, setelah surat diterima dari bagian administrasi atau sekretariat, selanjutnya surat dipisahkan atau disortir. Nah, terdapat dua pola penyortiran pada bagian penerimaan surat, yaitu penyortiran berdasarkan alamat tujuan, maksudnya untuk bagian apa surat itu ditujukan, lalu penyortiran jenis surat dilihat dari amplopnya dengan ciri khusus. Nah, jika surat tersebut ditujukan kepada perseorangan dan menyangkut masalah pribadi, surat dapat langsung diberikan kepada pihak yang dituju. Namun, apabila surat tersebut merupakan surat dinas, niaga, atau resmi, surat tersebut harus diproses lebih lanjut karena menyangkut kepentingan organisasi atau perusahaan. Prosedur yang ketiga adalah pencatatan surat. Nah, pencatatan dilakukan dengan menggunakan buku agenda. Petugas dapat membuka dan membaca surat untuk mengetahui apakah surat tersebut merupakan surat dinas biasa, penting, atau rahasia. Nah, untuk surat rahasia, petugas tidak diperbolehkan membaca surat, kecuali sudah diizinkan oleh pimpinan. Pencatatan ini sangat penting dilakukan karena dapat diketahui volume surat masuk setiap hari, minggu, bulan, dan tahunnya. Pencatatan ini juga memudahkan dalam penyimpanan sehingga surat akan lebih mudah ditemukan. Setelah dicatat, petugas membubuhkan stempel agenda sebagai tanda bahwa surat sudah dicatat. Selanjutnya, petugas memberikan surat tersebut kepada pimpinan dengan melampirkan lembar disposisi untuk mencatat instruksi pimpinan berkaitan dengan penanganan atau proses selanjutnya dari surat tersebut. Nah, terdapat beberapa macam buku agenda yang dapat digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, buku agenda tunggal. Nah, buku agenda tunggal adalah buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar dalam satu format atau digabungkan menjadi satu. Contoh bentuknya seperti ini. Di sini terdapat bagian nomor, tanggal, MK. MK itu maksudnya surat masuk atau surat keluar. Yang selanjutnya ada nomor surat, tanggal surat, kemudian dari siapa atau dikirimkan kepada siapa, kemudian ada perihalnya dan keterangannya. Yang kedua ada buku agenda kembar dan buku agenda berpasangan. Yang keduanya sama-sama merupakan buku yang digunakan untuk mencatat surat masuk dan surat keluar. Namun pada buku agenda berpasangan ini halaman kiri digunakan untuk mencatat surat masuk dan halaman kanannya untuk mencatat surat keluar. Nah, adapun di sini contoh pencatatan surat masuk dan surat keluar dengan format buku agenda kembar dan buku agenda berpasangan. Nah, kita bisa lihat sendirinya ini terpisah masing-masing antara surat masuk dan surat keluar. Jika tadi ada MK, pada buku surat tunggal itu ada MK masuk atau keluar, di sini tidak. Sudah jelas bahwa yang poin A ini adalah pencatatan surat masuk dan yang kedua adalah pencatatan surat keluar. Nah, silahkan kalian pahami perbedaannya. Prosedur yang keempat adalah pengarahan surat. Nah, pengarahan surat merupakan kegiatan menentukan pihak yang selanjutnya akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan suratnya. Nah, pengarahan surat dilakukan oleh pimpinan karena pimpinanlah yang akan bertanggung jawab terhadap penanganan surat tersebut. Pimpinan dapat menuliskan instruksinya pada lembar disposisi dan menuliskan siapa pihak yang harus memproses surat tersebut. Nah, adapun di sini contoh dari disposisi dan cara pengisian lembar disposisinya. Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Nah, orang yang ditujuk oleh pimpinan untuk menindaklanjuti surat yang dimaksud akan menandatangani surat berdasarkan instruksi pimpinan tersebut. Nah, berikut ini contoh format dan pengisian lembar disposisi. Pada bagian pertama sampai bagian ketiga, mulai dari indeks hingga isi ringkasan itu diisi oleh sekretaris. Nah, sedangkan pada bagian instruksi dan diteruskan kepada ini diisi oleh pimpinan dan bagian terakhir itu diisi lagi oleh sekretaris. Jadi, pimpinan hanya mengisi bagian instruksi dan
menunjukkan atau menuliskan kepada siapa pesan itu harus dituliskan. Prosedur yang kelima adalah penyampaian surat. Nah, jika pimpinan sudah menuliskan instruksinya di lembar disposisi, surat tersebut berikut dengan lembar disposisinya diberikan kepada orang yang ditunjuk oleh pimpinan yang telah ditulis di lembar disposisi. Jika orang yang dimaksud tersebut lebih dari satu, sebaiknya surat tersebut difotokopi atau diperbanyak sehingga setiap orang yang ditunjuk akan mendapatkan fotokopiannya. Nah, saat surat tersebut diberikan kepada orang yang telah ditunjuk, pihak yang menerima surat itu harus menandatangani bukti penerimaan di buku ekspedisi intern. Buku ekspedisi intern adalah buku yang digunakan untuk mencatat penyampaian atau pengiriman atau pendistribusian surat yang disampaikan kepada orang atau pihak yang ada di dalam perusahaan atau organisasi. Format dari buku ekspedisi intern ini adalah sebagai berikut. Yang pertama terdiri dari nomor urut, tanggal dan nomor surat, perihal suratnya dari siapa, kemudian penerimanya siapa, tanggal diterimanya surat tanggal berapa, langsung membubuhkan tanda tangan. Prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda yang terakhir adalah penyimpanan surat. Nah, jika surat sudah selesai diproses, surat aslinya harus diberikan kepada bagian tata usaha untuk disimpan atau diarsipkan dengan menggunakan sistem penyimpanan tertentu, misalnya sistem abjad, sistem tanggal, sistem nomor, sistem subjek, dan sistem wilayah. Nah, itulah tadi prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Adapun penanganan surat keluar sistem buku agenda akan kita pelajari pada minggu depan saja ya, karena Ibu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Sudah cukup banyak yang kita pelajari, mulai dari pengertian surat masuk, surat keluar, sampai prosedur penanganan surat masuk sistem buku agenda. Nah, silakan kalian baca-baca lagi, pelajari lagi, supaya pemahaman kalian bisa lebih mantap mengenai materi ini. Nah, untuk minggu depan Ibu tunggu kehadirannya. Semangat terus belajar online-nya, detik-detik terakhir semester 1, semangat terus. Jangan lupa isi daftar hadirnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.